firman. Karena itu Roh Kudus pula yang mengajari kami, membimbing kami, memenuhi hati dan akal budi kami untuk dapat diterangi oleh kebenaran firman. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hatimu untuk percaya kepada kebenaran firman-Nya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom. Wow, itu dia jawaban yang baru bersorak-sorak ya. Karena kalau kurang bersorak itu berarti semangat dan harapannya masih berkurang. Bapak Ibu, kita bersyukur pada hari Minggu ini, pada minggu keempat setelah Trinitatis, kita boleh melaksanakan ibadah Minggu 2 kali. Jadi kalau ada yang mau beribadah di pagi hari, keluarga kita ataupun sanak saudara kita boleh diberitahukan bahwa di GKP Jemaat Khusus Depok, ibadah pagi pukul 7.30 juga sudah dibuka ruang ibadah pertama. Dan yang kedua ini jam 9.30. Untuk itu jemaat Tuhan yang terkasih yang juga beribadah secara online, kami pun menyapa selamat hari Minggu bagi kita semua. Dan marilah kita bersama-sama memberitahukan kabar baik ini kepada semua jemaat dan saudara-saudara kita untuk dapat beribadah di tengah gereja kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada minggu ini kita juga dituntun dalam tema yang sangat penting sekali di dalam kehidupan kita. Tema ini sangat penting karena tema ini menuntun kita untuk hidup dalam keadilan dan kasih setia Tuhan. Hidup dalam keadilan dan kasih setia Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkannya dari kitab Mazmur pasal yang ke-89, dimulai dari ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-18. Kalau kita membawa Alkitab kita, mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Izinkan kami membacakannya Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam terbitan Lembaga Alkitab Indonesia yang kedua atau TB2, untuk menjadi kabar baik bagi kita bersama. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pada perikop ini, di manakah kasih setia Tuhan kepada Daud? Mazmur 89 ayat yang ke-15 hingga 18, demikianlah firman Tuhan. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu, kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai, ya Tuhan, mereka berjalan dalam cahaya wajah-Mu. Karena nama-Mu, mereka bersorak-sorak sepanjang hari. Dan karena keadilan-Mu, mereka bermegah. Sebab Engkaulah kemuliaan kekuatan mereka. Dan karena kerelaan-Mu, tanduk kekuatan kami ditinggikan. Amin. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kenapa harus dibaca ayat yang ke-15 sampai 18? Karena itu adalah penekanan penting sebagai satu memori yang harus diingat oleh umat Tuhan, dan ini disampaikan oleh seorang pemazmur yang punya hikmat yang bernama Etan. Jadi Etan ini adalah seorang pemazmur yang punya hikmat, tapi hikmatnya masih di bawah Raja Salomo. Karena itu pemazmur ini mau memberikan satu memori, ingatan penting bagi umat Tuhan. Penekanannya ada pada ayat 15 dan 18.
Tapi ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir kalau kita baca dalam pasal ini ada sampai ke 53, itu bercerita tentang bagaimana pemazmur juga bertanya tentang di mana keadilan, di mana kesetiaan Tuhan. Masih adakah keadilan dan kesetiaan Tuhan itu dalam kehidupan umatnya? Ini yang dipertanyakan oleh pemazmur. Makanya tadi Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul pada perikop ini, di manakah kasih setia Tuhan kepada Daud? Itu tanda tanya bagi umat Tuhan pada waktu itu. Tapi saya sangat bersyukur sekali karena tadi ternyata 2 persembahan pujian yang diberikan atau disampaikan oleh anak sekolah minggu kita yang bernama Fida, itu mengingatkan kita bahwa ternyata siapa yang mengatur langkah kita setiap hari, Bapak Ibu? Siapa yang mengatur kehidupan kita setiap hari? Dan ketika kita juga mendengarkan persembahan pujian dari kuartet, kita juga diingatkan, today, Tuhan hari ini, aku menyerahkan hidupku kepadamu supaya kau buka jalan. Open the way. Kita diingatkan juga bahwa memang ternyata Tuhan itu tetap masih menyertai kita. Saya tadi lihat dari depan ada yang terkagum melihat gitaris kita yang memainkan lagu pujian tadi. Teman-teman pemuda yang perempuan saya kasih tahu namanya Ruben. Namanya Ruben. Marganya Siburian. Dan memang Tuhan kasih talenta sama Ruben ini luar biasa. Tapi kadang-kadang Ruben yang memang lupa sama Tuhan. Kenapa diketawakan? Maksudnya dia lupa sama Tuhan untuk mempersembahkan talentanya itu memuji dan memuliakan Tuhan. Saya harus jujur, saya tadi berdiri aja mendengar dan menyaksikan petikan itu. Kalau saya perempuan, saya akan kelepek-kelepek mendengarkan. Jadi Ruben, berbahagialah engkau. Dan biarlah talentamu kamu pakai untuk terus memuji memuliakan Tuhan, karena kasih setia Tuhan itu tetap diperlihatkan lewat talentamu, Ruben. Karena itu Bapak Ibu, gak ada alasan kita untuk berkata bahwa Tuhan di mana keadilanmu? Kenapa aku masih begini-begini aja? Di mana kasih setiamu Tuhan? Kenapa kami juga punya pergumulan dan beban yang berat? Karena kadang-kadang hasil penelitian membuktikan manusia dipengaruhi oleh perspektif ataupun cara pandangnya. Manusia sering sekali dipengaruhi oleh perspektif atau cara pandangnya melihat sesuatu yang terjadi. Seolah-olah ketika hari ini kita sedang mengalami kesedihan, kegalauan, kita langsung bilang, kok aku begini Tuhan? Padahal mungkin Tuhan izinkan itu supaya kita semakin tahan uji. Tapi perspektif kita melihat persoalan itu berbeda dengan perspektif Tuhan. Makanya jangan pakai perspektifmu, jangan pakai cara pandangmu melihat situasi yang terjadi. Karena itu akan mempengaruhi emosi dan pikiran. Saya ditanya sama jemaat kita pada hari raya Idul Adha kemarin. Dan saya baca WA dari jemaat ini dan ini pertanyaan yang serius. Amang pendeta, mohon pencerahan. Kalau kita menerima daging kurban dari tetangga kita, apakah kita terima atau tolak katanya. Karena saya lihat di YouTube ada yang mengatakan kalau kita menerima yang begitu jangan diterima. Saya baca berita ini aja, Tuhan. Kenapa ada pengajaran yang menyesatkan ini? Coba bayangkan Bapak Ibu, ada tetangga kita yang kasih gedor-gedor. Bapak Ibu permisi mau memberikan kurban. Terima atau tolak? Kok banyak kali yang bilang terima? Berarti udah dimasak ya? Jangan lupa dong dibawa sama koster gereja kita. Karena amang koster kita belum dapat, gitu loh. Belum dapat. Jadi kita harus berbagi juga kalau masih ada, ya.
Terus saya jawab, Amang, saya bilang, saya serius juga, saya ketik panjang. Kalau ada yang mengatakan itu Amang tonton di YouTube, itu sesat. Karena pemberian yang diberikan dengan cinta kasih, harus kita terima dengan cinta kasih. Terima Amang, masak jadi rendang, saya bilang. Kalau sudah masak kabari Amang, tapi gak dikabari juga sampai sekarang gitu. Aduh, semoga Amang mendengar ya, dan melihat, karena itu berkat. Jadi Bapak Ibu jangan sampai cara pandang kita, perspektif kita ini dirusak oleh situasi, oleh keadaan yang negatif. Gak boleh itu. Padahal kita dihargai, kemudian diberi. Terima dong dengan cara yang sama, hargai, terima. Persoalan kau punya kolesterol, kau gak bisa makan, jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ya kasih dong kepada keluarga atau kepada orang lain yang juga bisa memakannya. Tapi perbuatan itu harus diterima. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kita, jangan sampai situasi kesulitan, pergumulan apapun yang kita hadapi itu mengubah iman dan cara pandang kita. Itu yang terjadi pada bangsa Israel. Mereka hidup di dalam janji bahwa Tuhan memberkati bangsa Israel, membuat raja mereka menjadi raja yang masyhur, namanya Daud. Dan Daud ini menjadi raja yang berhasil untuk membangun kerajaan Israel. Dan berniat untuk membangun bait Allah, tapi Tuhan tidak izinkan. Apa yang terjadi? Ternyata janji Tuhan kepada Raja Daud itu membuat mereka bertanya-tanya, di mana keadilanmu Tuhan? Di mana kasih setiamu Tuhan kepada kami umatmu dan keturunan Daud? Dari mana kita tahu? Karena kita nggak baca pasal ini penuh. Yang kita baca tadi intinya, saya mau ajak kita baca ayat yang ke-50. Pasal 89 tadi ayat yang ke-50. Kalau kita sudah temukan kita katakan amin. Mari kita baca sama-sama. Ayat yang ke-50, 2, 3, ya. Coba. Jadi jangan kita kira tadi ayat 15 sampai 18 itu hanya berisi tentang keyakinan iman. Tapi ternyata di ayat yang ke-50 dia juga seorang yang beriman, tapi dia juga sedang bergumul. Di mana Tuhan kasih setiamu? Di mana Tuhan keadilanmu? Bukankah itu yang dilakukan orang Kristen? Setiap hari Minggu kita selalu bersaksi. Aku percaya. Kita dengarkan pujian. Tiap langkahku diatur Tuhan. Kita dengarkan persembahan pujian. Today, Lord, open the way. Jangan khawatir hari esok. Karena Tuhan menyertai. Tapi pada faktanya hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, apalagi di akhir bulan, banyak yang muncul persoalan. Sekarang sedang ceria saya lihat mungkin karena awal bulan aja ini gitu. Rambutnya masih lurus semua. Coba di akhir bulan. Kadang-kadang udah gak keramas lagi, rambut udah mulai ke atas gitu. Bapak Ibu, kita jujur. Hari Minggu kita sering sekali kita merasa kita kuat, iman kita begitu hidup. Tapi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kita jujur, kita juga orang yang bergumul. Ada yang bergumul dia karena dia sedang terbaring di rumah sakit. Amang pendeta tolong doakan saya mau operasi. Ada yang bergumul, Amang pendeta saya mau menikah. Tapi saya punya pergumulan, bagaimana ini Amang pendeta? Ayo kita berdoa deh. Saya ajak berdoa. Bapak Ibu, bukan berarti orang Kristen kita tidak punya pergumulan dan tidak punya persoalan. Tapi hati-hati, jangan sampai persoalanmu, jangan sampai pergumulanmu mempengaruhi hidupmu dan kau jadi jauh, tidak bisa bersorak-sorai sepanjang hari kepada Tuhan. Jangan sampai. Maka firman Tuhan ini mau menyapa kita supaya kita jangan lupa. Disinilah pemazmur menekankan inti sebagai ingatan kepada umat pada ayat yang ke-15 tadi. Supaya umat Tuhan tetap mengingat itu. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depan.
Maka berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Ya Tuhan, mereka berjalan dalam cahaya wajah-Mu. Bapak Ibu, ribuan tahun setelah Raja Daud, setelah bangsa Israel dibuang ke Babel, akhirnya apa? Dijawab Tuhan keadilannya. Apakah waktu pemazmur mengatakan ini keadilan Tuhan sudah terjadi? Belum. Tapi kapan terjadi? 2000 tahun yang lalu. Tuhan adil, tetap menunjukkan keadilannya dan tetap memberikan kasih setianya kepada keturunan Daud. Dari mana kita bisa tahu? Mari kita buka Injil Lukas. Ayo buka Lukas. Lukas itu ada di perjanjian baru, berarti kita masih konsentrasi. Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-30. Saya mau ayat 30 dibaca oleh laki-laki, 31 dibaca perempuan, dan ayat yang 32 kita baca sama-sama. Kalau kita sudah menemukannya kita katakan amin. Lukas 1 ayat 30 sampai 32 dimulai dari laki-laki 23 ya. Dia akan amin. Jadi terjawab enggak keadilan Tuhan yang dipertanyakan oleh pemazmur pada saat itu disampaikan di bait Allah? Terjawab. Jadi jangan umat Tuhan itu berkata bahwa Tuhan itu enggak adil, Tuhan itu enggak setia. Tuhan tunjukkan keadilannya, kesetiaannya itu setelah dia jadi manusia. Dia tadinya Allah, enggak bisa dilihat, hanya cahayanya yang bisa tampak. Kemudian setelah dia jadi manusia, bukan hanya cahaya yang tampak, dagingnya, tubuhnya pun bisa dilihat sama manusia, bisa disentuh sama manusia. Maka Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang percaya meskipun mereka tidak melihat Yesus. Berarti Tuhan itu tetap adil dan setia. Apa keadilan Tuhan? Kepada orang yang berdosa, kepada orang-orang yang sakit, kepada orang-orang yang lumpuh, kepada orang-orang yang bergumul, kepada orang-orang yang punya berbagai penderitaan. Mereka itu terabaikan. Mereka itu gak ada yang peduli. Mereka itu gak ada yang perhatikan. Kenapa? Dianggap berdosa, dibuang di luar dari bait Allah. Itu kejamnya dosa di zaman sebelum Tuhan Yesus. Tapi di zaman Tuhan Yesus dosa itu kemudian diampuni. Tuhan yang tadi adil itu datang kepada manusia yang dianggap tidak adil di dunia. Karena itulah kita juga percaya sampai hari ini keadilan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Dan itu yang menjadi bukti juga Tuhan masih setia sama kita. Buktinya kita masih diberi nafas kehidupan. Maka bagaimana cara kita merespon itu? Tuhan jawab apa yang Dia janjikan. Tuhan sampaikan kesetiaannya itu dalam firman-Nya. Karena itulah kita tidak berhenti kepada firman Tuhan yang dikatakan oleh pemazmur ini. Tapi kita harus ingat kepada Injil kabar baik yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam epistel tadi. Bacaan Matius pasal yang ke-10 yang sudah dituntun tadi oleh Amang Penatua kita. Itu juga yang menjadi pesan bagi kita. Mari kita lihat Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-42. Bagaimana respon kita terhadap keadilan dan kesetiaan Tuhan? Jangan lagi katakan, Tuhan kok begini aku, mana keadilanmu, mana kasih setiamu. Jangan lagi katakan itu. Berarti kita masih seperti orang Israel yang belum percaya kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Karena itu mari kita mendengarkan apa firman Tuhan yang harus kita respon di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan Yesus berkata, siapa saja yang menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan siapa yang menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku.
Siapa yang menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan siapa yang menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Siapa yang memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia tidak akan kehilangan upahnya. Bapak Ibu, Tuhan Yesus bilang apa? Siapa yang kasih secangkir air sejuk saja kepada orang yang hina, yang miskin, berarti itu dikasih kepada siapa? Kepada siapa dikasih? Tuhan Yesus. Jadi kalau ada yang kasih sama kita sekilo daging lembu, sekilo, itu adalah mereka juga memberinya kepada Tuhan Yesus. Ini dasar teologisnya. Makanya saya terangkan tadi begitu sama jemaat kita. Jadi kalau ada orang yang berbuat baik sama kita, dia nggak akan kehilangan upahnya. Tapi jangan sampai lupa, orang Kristen juga harus berbuat kasih yang sama. Itulah muridku, kata Tuhan Yesus. Nah sekarang pertanyaannya, Amang John, Amang murid Tuhan Yesus apa tidak? Dan Amang Nabi Tupulu juga. Amang murid Tuhan Yesus apa tidak? Semua kita murid Tuhan Yesus apa tidak? Kalau kita murid Tuhan Yesus, berarti kita diajak merespon firman Tuhan. Jangan sampai kita tidak lakukan kasih, karena kita sudah terlebih dahulu menerima kasih Tuhan di dalam hidup kita. Maka kita harus tunjukkan itu kepada sesama. Maka sesama akan bilang, luar biasa, kok mereka begitu baik kepada saya. Karena kasih Tuhan di dalam diri kita itu mengalir kepada sesama. Maka akan dilihat orang lah kasih setia Tuhan pada sesama. Ini penting bagi kita. Supaya lewat hidup kita, cahaya Tuhan itu tampak menyinari dunia ini. Supaya lewat gereja, cahaya Tuhan itu tampak kepada orang-orang yang yatim piatu, yang tidak mampu sekolah dalam program gerakan orang tua asuh. Itulah secangkir air, sama dengan sebulan uang sekolah. Itu maksudnya. Maka gereja yang hidup di dalam kasih Kristus adalah gereja yang juga mau hidupnya dipakai Tuhan. Pertanyaannya, udah jadi orang Kristen, diberkati, terima berkat Tuhan setiap bulan, belum mau jadi berkat, itu tanda-tanda bahaya. Hati-hati, karena berkat Tuhan itu harus menjadi berkat bagi hidup kita dan bagi sesama. Karena itu Bapak Ibu, bukan gereja yang meminta itu, tapi Tuhan yang bilang, kalau engkau memberikan secangkir air sejuk pun kepada seorang yang hina ini, kau tidak akan kehilangan upahmu. Kenapa? Karena itu dilakukan kepada Tuhan. Dari situlah kita akan melihat, ternyata Tuhan itu adil ya. Adil Tuhan sama anak yatim piatu. Tuhan itu adil ya kepada anak yatim. Tuhan itu adil ya sama orang-orang yang gak punya. Adil Tuhan itu. Lewat siapa? Lewat murid-muridnya. Lewat gereja. Lewat orang percaya. Lewat kita. Karena itulah Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, jangan takut. Jangan khawatir. Karena kalau kita khawatir, kita gak bisa bersorak-sorai. Kalau kita takut, kita gak akan melihat cahaya Tuhan. Karena itu, apapun yang kau lihat, apapun yang kau dengar, apapun yang kau hadapi, itu bukan kenyataan di dalam kuasa Tuhan. Itu kenyataan dunia. Tapi Tuhan sanggup mengubah apa yang tampak dalam dunia, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang gak bisa menjadi bisa. Itulah Tuhan. Itulah keadilan Tuhan. Itulah kesetiaan Tuhan. Dan itu sudah kita rasakan sejak kita percaya kepada Tuhan. Maka inilah respon yang harus dikerjakan oleh gereja. Gereja harus bersaksi bahwa memang
Tuhan itu adil dan setia di dalam kehidupan umat bergereja. Maka Tuhan mau gereja harus berbagi kasih, berbagi keadilan, berbagi kasih setia kepada sesama, supaya orang lain mengenal siapa Tuhan Yesus dalam hidup kita. Itulah tanda anak-anak Tuhan yang bersorak setiap hari. Maka penting sekali kita bersorak. Ngapain kita harus bersorak, Amang Pendeta? Bersorak itu maksudnya bukan teriak-teriak. Bersorak itu artinya apa? Kita merasakan kuasa Tuhan di dalam hidup kita dan Dia kita muliakan sepanjang hari. Sukacita dan harapan dari orang-orang yang bersorak-sorai ini menjadi satu tanda dari kehidupan iman yang tumbuh. Maka kalau iman kita tumbuh, kalau kita mendengarkan pemberitaan Nabi, tadi firman Tuhan berkata, kalau kamu menyambut seorang Nabi, kamu terima upahmu sebagai Nabi. Kalau kita dengarkan sekarang firman Tuhan yang dikhotbahkan oleh pendeta, jemaat menerima upah seperti seorang pendeta. Jadi kalau kita sekarang terima firman Tuhan, sambut Tuhan dalam hidup kita yang adil dan setia, maka kita juga menerima berkat Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Jadi jangan ragu Bapak Ibu, kalau ada yang sedang bergumul, ada yang sedang sakit, lemah, ada yang punya persoalan, ada punya beban. Katakan sama hidupmu, Tuhan, aku mau menyerahkan hidupku ke dalam tangan. Karena kuasamu lebih besar dibandingkan apa yang kuhadapi, yang kulihat dan kudengar. Maka bersoraklah, muliakan Tuhan. Karena bangsa Israel ketika mereka bersorak, runtuhlah tembok Yeriko. Ketika umat Tuhan bersorak-sorai, maka kalahlah Goliat. Ketika umat Tuhan bersorak-sorai, maka semuanya itu mendatangkan kesembuhan dan kuasa. Karena itulah penting sekali kita memuji Tuhan, bersorak-sorai atas kuasa Tuhan. Satu hal yang mau kami sampaikan sebagai penutup dalam kesaksian ini. Ketika kami melayani di Kalimantan, ada seorang pelayan majelis di gereja. Saya tidak lihat Amang itu sudah seminggu tidak hadir dalam ibadah rumah tangga, tidak hadir dalam ibadah pria, tidak hadir dalam ibadah minggu. Ternyata istrinya baru memberanikan diri itu WA setelah selesai ibadah. Amang Pendeta, mohon maaf, kami tidak dapat ke gereja karena ternyata anak kami sudah seminggu sakit. Coba bayangkan, 1 minggu. Saya langsung berkata, Tuhan, sebegitu lama mereka baru kasih tahu. Langsung selesai ibadah, saya buka tutup, beres-beres konsistori, beres-beres semua, ambil sepeda motor berangkat ke rumah sakit. Ternyata bapak sama mamanya itu sudah di rumah sakit dan anaknya begitu lemas. Kenapa? Hampir 1 minggu nggak makan. Padahal anaknya ini sudah 3 tahun, sudah bisa makan. Hanya masuk lewat infus saja. Anaknya lemas, pucat, dan tidak berdaya. Lantas saya bilang, kenapa begitu lama Amang dikasih tahu? Iya Amang, kami kira paling 1-2 hari sembuh, paling semangatnya bangkit lagi. Tapi ternyata sudah 3 hari Amang, gak juga semangatnya, makin gak mau makan katanya. Aduh, coba bayangkan Bapak. Apa yang membuat anak-anak kadang-kadang lemas? Apa yang membuat kadang-kadang manusia lemas? Gak berdaya. Karena gak ada sukacita, gak ada pengharapan. Makanya firman Tuhan bilang iman pengharapan itu penting. Iman pengharapan itu penting. Kalau kamu hanya punya iman, tapi tidak punya pengharapan, apa yang menjadi dasar tahta atau dasar hidupmu bertahan? Gak ada. Maka pengharapan itu penting. Tapi tidak cukup hanya iman dan pengharapan. Harus juga ada kasih. Sebab yang lebih besar diantaranya adalah kasih. Kemudian saya tanya, sudah 1 minggu ya? Iya. Dia gak mau makan, gak mau. Sudah
Saya nggak perlu tanya panjang lebar. Saya bilang, "Nak, apa lagu kesukaanmu yang sering dinyanyikan mama setiap malam sama bapak?" Saya lihat bapak sama mamanya. "Amang Inang, apa lagu kesukaan dari anak kita yang suka dinyanyikan sama dia tiap malam?" Apa yang terjadi? Bapaknya sama mamanya lihat-lihatan. Marsi Berengan. Kenapa Marsi Berengan, Inang? Mamanya bilang, "Gak ada, Amang. Lagu kesukaan bapaknya, apa yang dicari orang, uang, uang, uang." Itu kata mamanya. "Hah? Itu yang Inang nyanyikan?" "Bukan. Itu yang kunyanyikan untuk meledek bapaknya. Karena bapaknya, Amang, gak ada waktunya untuk sama saya berdoa. Ini aja pun karena nama ajanya, makanya dia mau datang bantu jaga." Coba. Maka kalau ada bapak-bapak yang begitu, bertobatlah. Bertobatlah. Seolah-olah itu urusan ibu. Itu bukan urusan ibu, itu urusan orang tua. Kalau kerohanian anak itu sakit, maka yang terganggu adalah jiwa dan fisiknya. Kalau fisik yang sakit, dan ini berlama-lama, bisa terganggu jiwanya. Makanya orang yang sakit fisiknya, mentalnya bisa terganggu. Orang yang sakit jiwanya pun bisa sakit fisiknya. Apalagi yang sakit rohnya. Itu bisa berbahaya. Maka saya bilang, jadi gak ada lagu yang dinyanyikan. Gak ada, Amang. Langsung saya bilang, kalau begitu kita bernyanyi. Saya ajak mereka tepuk tangan, kita bernyanyi supaya anak sekolah minggunya bisa bernyanyi. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Saya pegang kepalanya, rambutnya, saya angkat tangannya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kami bernyanyi 3 kali. Anaknya menangis, minta makan. "Ma, lapar." Hanya memuji Tuhan 3 kali, anaknya nangis. Mamanya kaget, kenapa? Hampir 1 minggu gak nangis, karena lemas. Gak ada tenaga mau nangis, air mata pun gak bisa keluar. Tapi habis nyanyi, menangis, "Ma, lapar." Kami langsung berdoa buat anak Tuhan, supaya Tuhan memberkati obat, makanan, dan istirahatnya. Bapak Ibu, berapa lama dia sembuh? Besoknya saya di WA, "Amang, terima kasih. Kami sudah pulang dari rumah sakit." Yang sakit apa? Fisiknya, jiwanya, atau rohnya? Bapak Ibu, jangan sampai rohanimu, kerohanianmu dipengaruhi oleh hal-hal yang sulit. Maka katakan kepada rohmu, "Aku punya Tuhan yang berkuasa atas hidupku." Jangan biarkan situasi lingkungan, persoalanmu itu mempengaruhi perspektifmu. Jangan biarkan pergumulanmu mempengaruhi cara pandangmu. Karena Tuhan itu adil dan setia. Maka ingatlah firman-Nya. Responlah Tuhan dengan sorak-sorai. Puji Dia. Datang kepadanya. Untuk itulah kita berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan Yesus menyertai. Amin, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur ketika firman-Mu menyapa kami pada minggu keempat setelah Trinitatis ini. Umat-Mu dahulu yang sudah melihat kuasa-Mu pun di dalam pergumulan mereka mempertanyakan keadilan dan kesetiaan Tuhan. Tapi Tuhan, Kau memang selalu menunjukkan keadilan dan kesetiaan-Mu. Kau adil menjadi manusia, supaya manusia yang berdosa sekalipun itu mendapatkan pengampunan, pertolongan. Dan itu semua sempurna dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sehingga siapa yang berdosa tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan, ini juga firman-Mu yang sampai kepada kami.
Maka tidak ada alasan bagi kami berkata dalam hidup ini, Tuhan tidak adil, tidak setia kalau kami menghadapi pergumulan. Tapi Tuhan terus bekerja, menyatakan kasih dan keadilan Tuhan di dalam gereja, sebagai murid-murid yang Tuhan sudah panggil, agar kami sebagai gereja melakukan kasih itu kepada sesama, kepada keluarga, kepada jemaat gereja, kepada semua orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan kami. Maka biarlah ketika kami pulang, kami bekerja, kami berusaha, dan ketika ada hal yang membuat kami mengalami pergumulan, mengalami penderitaan, tantangan, kami tetap ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Maka kami mau memuji Tuhan, kami mau bersorak-sorai sepanjang hari, karena kuasa Tuhan sanggup untuk mengubah dan memberkati kehidupan kami untuk terus bersinar karena cahaya kemuliaan-Mu. Berkati Tuhan semua jemaat-Mu di dalam pekerjaan mereka, di dalam usaha mereka, bahkan di dalam pergumulan mereka, sakit penyakit. Firman-Mu yang telah didengar, baik yang ibadah di gereja maupun yang ibadah secara online di rumah, Roh Kudus-Mu yang menjamah, sehingga setiap pemberitaan firman yang didengar Tuhan materaikan, dan itu menjadi firman yang hidup bagi semua jemaat Tuhan. Kami bersyukur pada hari ini mengingat jemaat-Mu yang berulang tahun di dalam pernikahan mereka. Maka Tuhan berkatilah jemaat-Mu, agar di dalam rumah tangga, di dalam pernikahan mereka, mereka terus melihat kasih setia Tuhan terjadi dalam keluarga mereka. Berkati Tuhan Bapak Saidun Sinaga, Ibu Boru Lumban Tobing, Bapak Jeffrey Syahdia Sinaga, Ibu Boru Lumban Tobing, Bapak Johannes Panggabean, Ibu Boru Limbong, Bapak Walter Simanjuntak, Ibu Boru Sianturi. Tuhan pakai mereka menjadi keluarga-keluarga juga yang melakukan kasih setia Tuhan di dalam hidup mereka. Dan kami juga bersyukur untuk jemaat-Mu yang berulang tahun di dalam kelahiran mereka. Untuk Saudara Bahtrawan Simbolon, Saudari Malia Legenda Anggiana Sinaga, Ibu Hermina Estelita Boru Silaban, Saudari Jessica Elvira Sinurat, Saudara Juan Rizky Malau, Saudara Firman Frianto Purba, dan Ibu Lisda Yuliana Matondang yang hari ini berulang tahun. Tuhan, biarlah di hari ulang tahun mereka, mereka tetap melihat, merasakan bahwa keadilan dan kasih setia Tuhan terus mengalir di dalam kehidupan mereka, sehingga Engkau pakai mereka boleh menjadi jemaat-Mu, menjadi murid-murid-Mu yang juga melakukan kasih di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan untuk semua penyertaan-Mu bagi semua jemaat. Maka kami serahkan hidup kami sepanjang minggu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhanlah yang menyertai dan memberkati kami senantiasa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.